Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah minggu ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga, suku budaya, bahkan dominasi gereja untuk datang menyembah dan memuliakan namanya. Dia mengutus hambanya, Pendeta Barten Manggeng, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat 195, Di Makam yang Gelap. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Paskah pada saat ini adalah dalam nama Allah, Dia yang telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali.
Tanpa persaudaraan, tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 133 bait pertama sampai ketiga. Kita baca secara berbalas-balasan sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Serikat persaudaraan. Marilah kita kembali berdiri. Untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Haleluya.
Ya Allah, Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan kekerasan hati kami. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Kristus, Tuhan kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani sesama. Kami lebih sering minta untuk dilayani daripada melayani. Ya Kristus, ampunilah kami atas kelalaian dan kealpaan kami dalam mewujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Ya Roh Kudus, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung memecah belah tubuhmu dengan mengikuti keegoan dan pementingan kelompok sendiri. Ya Roh Kudus, ampunilah kami atas perlawanan terhadap misi kudus-Mu untuk mempersatukan segala orang kudus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Ia telah menyerahkan putranya yaitu Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya untuk keselamatan kita, dan demi Kristus Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, bukalah hatimu dan bertobatlah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Dikau yang bangkit maha mulia, kita nyanyikan bersama.
memberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Ku renungkan tentang kisah Hagar dalam lawatan Allah. Wanita yang bergumul dalam kemelut hidup, tertolong oleh keajaiban kasih Allah. Sanggup ku melukiskan kuasanya dalam kehidupan ini. Dia melihat umatnya di setiap waktu. Dialah Allah Elroy. Allah melihatku ketika ku bergumul. Dia merubah prahara menjadi berkat. Allah melihatku ketika ku berjalan. Dia menuntunku sampai ke tujuan. Allah melihatku ketika ku bersyukur. Dia memberi kelimpahan kasih karunia. Allah melihatku meski di dalam badai. Keselamatan hanya dalam tangannya. Ku renungkan tentang kisah Hagar dalam lawatan Allah. Wanita yang bergumul dalam kemelut hidup, tertolong oleh keajaiban si Allah. Sanggup ku melukiskan kuasanya dalam kehidupan ini. Dia melihat umatnya di setiap waktu. Dialah Allah Elroy. Allah melihatku ketika ku bergumul. Dia merubah prahara menjadi berkat. Allah melihatku ketika ku berjalan. Dia menuntunku sampai ke tujuan. Allah melihatku
ketika ku bersyukur, Dia memberi kelimpahan kasih karunia. Allah melihatku meski di dalam badai, keselamatan hanya dalam tangan-Nya. Allah melihatku ketika ku bergumul, Dia merubah prahara menjadi berkat. Allah melihatku ketika ku berjalan, Dia menuntunku sampai ke tujuan. Allah melihatku ketika ku bersyukur, Dia memberi kelimpahan kasih karunia. Allah melihatku meski di dalam badai, keselamatan hanya dalam tangan-Nya. Allah melihatku ketika ku bergumul, Dia merubah prahara menjadi berkat. Allah melihatku ketika ku bersyukur, Dia memberi kelimpahan kasih karunia. Allah melihatku meski di dalam badai, keselamatan hanya dalam tangan-Nya. Terima kasih. Tuhan semoga terus memberkati. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya yang kita akan baca pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pagi ini Tuhan kami bergembira karena kami diberi kesempatan untuk menghayati kebangkitan-Mu. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini. Ya Roh Kudus, urapilah kami sekalian, baik hamba-Mu yang akan membacakan dan memberitakan firman-Mu, maupun seluruh jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu dapat diberitakan dengan baik dan benar, dan kami semua boleh mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Roh Kudus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Allah berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit
sama seperti yang telah dikatakannya, marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang maupun malam. Haleluya. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Masih semangat? Saya berharap kita tidak mengantuk walaupun bangun subuh-subuh. Saya hitung-hitung saya tidur kira-kira 3 jam. Ibu-ibu pasti lebih mengantuk lagi karena jagai anak-anak kita di sini sampai pagi. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di luar, kalau mengantuk kalau kena matahari pagi, biasanya kalau kita kena matahari pagi itu mengantuk, di dalam gedung gereja masih cukup banyak yang kosong supaya bisa dilihat kalau mengantuk. Tidak ya? Oke, mudah-mudahan tidak. Tema kita pada saat ini, kami para pendeta itu agak bingung karena ada 2 tema yang disodorkan kepada kami. Satu itu tema PGI dikirim juga oleh BPMS, dan satu tema yang dibuat oleh GTM sendiri. Nah, dalam diskusi online dengan beberapa kawan, salah seorang pendeta menyampaikan ke saya susah sekali menjahit 2 tema yang berbeda. Temanya GTM itu bersyukurlah karena Yesus bangkit. Lalu temanya PGI, ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Akhirnya saya sendiri memutuskan pada akhirnya mengambil tema yang dibuat oleh PGI. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang pejabat akan pergi ke satu daerah, biasanya jauh-jauh hari sudah dikirim utusan, dikirim intel, apalagi kalau presiden yang mau pergi ke satu daerah, itu pas pampres dan reserse itu sudah dikirim yang terbaik. Apalagi kalau daerah-daerah yang dianggap rawan, dipersiapkan untuk menyambut kedatangan bos, kedatangan sang pejabat. Saya ingat waktu saya masih SMP di kampung, kalau Pak Camat datang, itu kita begadang. Anak sekolah itu harus latihan berbulan-bulan suling untuk menyambut. Kebetulan ada di sini 2 mantan camat yang tidak mengalami situasi seperti itu. Saya juga kebetulan pernah jadi pejabat, juga tidak mengalami hal seperti itu. Syukur karena tidak menyiksa rakyat untuk
hanya menyambut. Tapi pada zaman dulu, zaman Orde Baru, kalau seorang Pak Camat datang ke kampung, itu disambut dengan sangat meriah. Apalagi kalau saya pernah ingat, kami tidak ikut Natal, karena harus menyambut datangnya seorang camat. Itu bertepatan tanggal 25 Desember. Jam 11 malam baru datang, padahal kita tunggui dari jam 4 sore. Ya maklumlah, tidak ada komunikasi seperti sekarang. Juga mereka naik kuda, tidak naik mobil seperti zaman sekarang. Nah, tapi beda dengan bacaan kita pada saat ini. Bukan utusan yang mempersiapkan, tetapi seorang pejabat yang terlebih dahulu pergi untuk menyambut anak buahnya atau anak muridnya. Ia mendahului kamu ke Galilea, karena itu jangan takut. Coba kita perhatikan dulu apa itu Galilea sebenarnya. Minta maaf, ini agak panjang, makanya saya bilang jangan mengantuk karena ini panjang. Cuman satu kali dalam 1 tahun kita Paskah. Kebetulan 2 tahun kami di sini, saya terus yang mimpin ibadah Paskah. Jadi minta maaf kalau panjang, karena memang saya identik dengan pengkhotbah panjang, bukan pengkhotbah pendek. Tidak sama dengan teman-teman pendeta yang lain. Coba kita lihat di peta itu yang ada di gambar, mudah-mudahan tampil. Galilea itu ada di utara, ada Laut Galilea. Kemudian di bawah itu Yudea. Dalam peta politik Romawi pada saat itu, Romawi bagian timur, ini 2 daerah penting. Kita tahu bahwa daerah ini 2 daerah yang sebenarnya dulu menjadi pusat Israel utara dan selatan. Bapak-bapak dan ibu bisa melihat di tulisan Samaria itu menjadi pusat ritual sesudah kerajaan Israel terbagi 2. Sedangkan di bawah itu Yerusalem, di bawahnya Yudea, itu tetap menjadi tempat Bait Allah, Bukit Sion. Jadi ada Samaria, ada Yerusalem, dan Yudea dan Galilea itu dipisahkan oleh Samaria. Secara ekonomi, Galilea itu daerah subur. Kemudian daerah perdagangan karena perlintasan ke timur dan ke barat. Daerah yang ditanami banyak tanaman dan banyak pohon-pohon berkualitas tumbuh di sana. Berbeda dengan Yudea, daerahnya gersang, tetapi menjadi pusat kerajaan Israel, baik Israel Raya maupun Israel Selatan atau Yehuda, dan juga secara ekonomi tidak begitu menguntungkan, tidak begitu penting, karena daerahnya berbukit-bukit. Sehingga sebenarnya secara politik daerah ini tidak begitu menarik. Karena itu wajar kalau pada saat 2 kerajaan ini diincar oleh bangsa-bangsa lain, kerajaan Israel Utara lebih duluan runtuh tahun 722 sebelum Masehi, sedangkan Israel Selatan atau Yehuda itu tahun 586. Nah, kalau kita baca kitab-kitab Injil, Galilea itu merupakan pusat pekerjaan Yesus bersama murid-muridnya. Di kota-kota seperti Kana, kemudian Kapernaum, ini adalah tempat-tempat di mana Yesus, terutama Nazaret, tempat Yesus lahir dan dibesarkan. Secara politik Yahudi, daerah ini sebenarnya tidak terlalu penting, bahkan dicemooh, karena penduduk daerah Galilea itu sangat majemuk. Banyak orang asing yang berdiam di sana, dan orang Yahudi itu hanya sedikit saja, tidak banyak. Terjadi kehidupan sinkretisme di sana, terjadi kawin campur berbagai golongan dan dari berbagai masyarakat.
Sehingga dalam pandangan orang Yahudi, orang Galilea itu sebenarnya agak diremehkan. Mengapa? Karena memang mereka juga cukup longgar dalam menaati Taurat. Bahkan ya sangat sinkretisme, pencampuran berbagai keyakinan dan kepercayaan. Tapi justru Yesus di sana, sebagian besar murid Yesus itu adalah orang Galilea. Diperkirakan hanya satu orang yang bukan orang Galilea, yaitu Yudas Iskariot. Selebihnya itu adalah orang Galilea, tetapi adalah orang-orang yang bukan dari latar belakang yang terbaik. Pada umumnya dari pekerja, buruh, dan nelayan. Mereka bukan orang-orang dari latar belakang yang baik, yang dalam secara sosiologis, secara stratifikasi masyarakat bukan orang kelas atas. Nah, Yesus dibesarkan di Nazaret dan lebih banyak berkiprah atau menjadikan base camp, menjadi tempat, yakni Nazaret dan Kapernaum. Dia bolak-balik dari dua tempat itu. Namun akhir dari pekerjaan Yesus di dunia bukan di Galilea, tetapi di Yudea. Dia berjalan ke Yudea, dan kita mungkin dalam minggu-minggu sengsara kita menghayati bagaimana Yesus masuk ke Galilea, ke Yudea. Dia dieluk-elukkan dengan daun palem, Hosana yang datang dalam nama Tuhan. Itu diteriakkan. Diperkirakan bahwa orang yang meneriakkan itu bukan orang Yudea, tetapi orang Galilea dan orang-orang Goyim, orang-orang kafir yang mengeluk-elukkan Yesus yang datang ke Yerusalem. Tapi justru kedatangannya ke Yerusalem itu adalah secara manusiawi itu tragis, karena di sanalah diserahkan, ditangkap, dan disalibkan. Ini satu ironi, kota suci, kota maha suci, justru di situ Tuhan ditangkap dan disalibkan. Coba kita lihat beberapa gambar. Gambar berikut. Nah, dalam bacaan kita dikatakan bahwa pada hari pertama sesudah Paskah, sesudah Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur. Untuk apa? Minggu Paskah tahun lalu saya sudah jelaskan itu. Saya tidak jelaskan lagi kenapa mereka datang. Dan pada saat mereka tiba di kubur, ada gempa bumi yang hebat. Gempa bumi itu nampaknya gempa lokal, bukan gempa yang besar. Karena gempa itu disebabkan oleh datangnya seorang malaikat Tuhan. Bisa bayangkan kalau kekuasaan Tuhan datang menyebabkan gempa. Lalu para penjaga itu ketakutan seperti mati rasanya. Dia datang menggulingkan batu itu. Coba kita lihat, itu digambar oleh seorang seniman yang bagus itu. Ciri-ciri orang malaikat itu juga dijelaskan. Dan orang menjadi ketakutan. Mungkin ada di antara kita katakan, oh Nesia mulai di Korea. Belum tentu kalau kita mengalami situasi seperti itu. Datang orang tiba-tiba dan pakaiannya putih, lalu disertai dengan gempa, mana kita tidak lari terbirit-birit juga. Pasti sebagian di antara kita tidak merasa nyaman kalau ada situasi yang begitu.
Inilah yang dilakukan oleh malaikat itu. Berikut. Nah, lalu mereka melihat ke dalam. Ini nampaknya gambar ini dikombinasi sedikit dengan kesaksian Yohanes, kitab Injil Yohanes. Karena kalau di kitab Injil Yohanes itu dikatakan Yohanes dan Petrus datang itu dan melihat ke dalam. Yohanes itu tidak masuk tapi cuma melihat. Ini mereka lihat dan cahaya dari dalam. Berikut. Nah, ini pada saat Yesus bertemu dengan Maria, pada saat dia sudah lari, kita lihat di gambar berikut. Ini mereka itu berlari, yaitu perempuan pergi menyampaikan kepada murid-murid. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Saya agak susah menggambarkan orang yang takut itu dan bersukacita. Kira-kira adakah di antara bapak-bapak dan ibu coba peragakan takut dan gembira? Itu agak susah itu ya. Tapi firman ini katakan bahwa itu begitu hebohnya, begitu hebatnya situasi itu, sampai dikatakan bahwa dia takut tetapi juga bersukacita. Itu dua situasi yang sangat kontras dalam kehidupan perempuan itu. Tapi Yesus tahu dalam situasi ketakutan itu, lalu Yesus tampil apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita bisa baca dalam ayatnya ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekati dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dalam suasana ketakutan tapi juga bersukacita itu, Yesus datang menguatkan mereka. Jangan takut. Itu mereka ini kan tahu persis suara Yesus. Mereka kenali betul. Karena itu mereka memeluk dan menyembah. Dan sesudah itu disertai dengan perintah. Berikut. Nah, pertanyaannya kepada kita pada saat ini ialah, kenapa para murid harus ke Galilea? Para murid diajak atau diperintahkan oleh Yesus untuk menemuinya di Galilea. Dan Yesus mengatakan bahwa aku mendahului kamu ke Galilea. Ungkapan atau perintah ini hendak menegaskan beberapa hal. Yang pertama, orientasi karya penyelamatan Yesus itu tertuju pada dunia dengan berbagai problematika warga yang majemuk. Ia tidak hanya melihat pada Yerusalem. Yerusalem itu ada di belakang. Sekarang mereka diperintahkan, pergilah ke Galilea karena aku mendahului kamu ke sana. Hal ini mau mengatakan bahwa pekerjaan Yesus yang memang dimulai dari tengah-tengah masyarakat majemuk itu bukan dari pusat keagamaan Yahudi, tetapi dari masyarakat yang beragam itu, beragam latar belakangnya, beragam masalah hidupnya, beragam keagamaannya.
Ke depan ini orientasi pelayanan Yesus adalah pada dunia. Pada dunia yang penuh dengan permasalahan itu. Dan mau mengajak para murid supaya arah dan perhatiannya juga pada dunia. Bukan pada dirinya sendiri. Yang kedua, ia mendahului atau Yesus mendahului mereka ke Galilea merupakan tindakan simbolis bahwa Yesus dalam melaksanakan misinya atau murid-murid dalam melaksanakan misi dari Yesus di dunia ini penuh dengan tantangan. Kalau Yesus duluan di depan, ini mau mengatakan kepada para murid bahwa Yesuslah yang membuka jalan. Yesus yang ada di depan. Bukan kamu, tapi Yesus di depanmu akan menolong, menyertai, dan melindungi. Memang tugas yang diembankan Yesus pada para murid bukan tugas yang ringan. Tetapi mereka tidak perlu takut. Karena Yesuslah yang memandu dan mendahului mereka. Inilah 3 hal yang mau dikatakan. Kenapa mereka harus didahului oleh Yesus ke Galilea. Bahwa Yesus di depan akan menolong, menyertai dalam mengemban tugas untuk memberitakan keselamatan kepada dunia. Bukan untuk diri sendiri. Lalu pertanyaan, apa implikasi dari perintah Yesus ini atau pernyataan Yesus ini kepada para murid bagi kita pada saat ini? Yang pertama, gereja dipanggil bukan untuk dirinya sendiri. Gereja dipanggil bukan untuk dirinya sendiri. Kalau gereja itu hanya mengurusi dirinya sendiri, itu belum jadi gereja. Sering ditayangkan itu di slide kita, tripanggilan gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dari 3 tugas panggilan gereja itu hanya 1 untuk dirinya, yaitu bersekutu. Itu pun juga bersekutu apa yang dimaksudkan di situ. Bukan sekedar duduk di dalam gedung gereja ini. Tetapi yang namanya bersekutu itu tidak ada dusta di antara kita. Yang namanya bersekutu itu katakan sejujurnya. Lagu populer pada bulan Desember yang lalu. Itulah bersekutu. Ya kita misi kundun penawa itu baru bersekutu. Tapi kalau masih ada tanyatu solata yo, walaupun itu saudara kita sendiri. Ke depan ini akan banyak sekali muncul istilah itu tanyatu solata yo. Hanya karena kita beda pilihan politik. Kita beda pilihan politik di sana mitangnya solata. Bukan itu persekutuan. Persekutuan adalah di mana ada damai sejahtera, shalom. Shalom itu bukan di mulut. Shalom itu di hati dan dalam tindakan. 2 panggilan gereja berikutnya ialah bersaksi dan melayani. Itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk gereja, tapi untuk dunia di luar sana. Kita memberitakan Injil keluar. Apa yang dilakukan oleh gereja untuk memberitakan Injil keluar? Masih samar-samar. Kita belum berani untuk menyentuh luar. Apa yang namanya melayani? Diakonia. Diakonia untuk dunia. Bukan juga untuk diri kita saja. Justru gereja dipanggil untuk keluar dari dunia. Yang berikut.
Keragaman dan kemajemukan hendaknya tidak menjadi pemecah belah, tetapi justru memperkaya dan saling memperlengkapi. Semua orang katakan pelangi itu indah. Keragaman itu indah. Tidak ada orang itu bisa sempurna dan bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Tidak ada. Kita memang diciptakan untuk berbeda. Maksudnya supaya manusia itu tidak egois. Maksudnya supaya manusia itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekuranganku dilengkapi oleh Bapak Ibu. Kelebihanku yang diberikan Tuhan saya pakai untuk melengkapi, dan semuanya harus begitu. Disitulah persekutuan. Disitulah kita berada. Yang ketiga, gereja atau orang percaya tidak perlu takut meskipun tantangan yang dihadapkan makin kompleks. Tahun lalu beberapa kali saya berkhotbah bahwa menurut ramalan tahun depan itu ekonomi akan makin sulit. Saya tidak tahu bapak-bapak dan ibu apa merasakan ekonomi itu makin sulit atau tidak. Mulai terasa. Memang ini agak ngeri-ngeri sedap berita yang kita dengar. Rusia dan Ukraina kita tidak dengar beritanya. Yang agak seru sekarang itu justru Timur Tengah. Saya baca tadi subuh, Cina sudah mengajak dunia internasional untuk bersikap. Rudal dari Libanon sudah ditembakkan 34 kali beberapa hari lalu ke Israel. Amerika sudah pasang badan. Kalau Amerika sudah pasang badan dan Cina juga mengajak yang lain, itu berarti bahwa ekonomi akan makin porak-poranda. Tantangan ke depan ini memang kelihatannya tidak mudah. Apakah inflasi dan deflasi itu benar-benar akan terjadi? Tapi kelihatannya makin terjadi. Tapi juga harus diakui bahwa tantangan kita ke depan terutama tahun ini dan tahun depan, tahun politik. Beberapa desa sudah mulai diuji coba pilkades pada bulan Mei. Dan itu akan parah sekali. Salah satu tantangan terbesar yang akan bapak-bapak dan ibu hadapi ialah bicara ke hati nurani. Kita akan berhadapan dengan kong kali kong dunia politik. Dan saya sudah sering sekali dengar, ya umur kata Buddha do ini siamo patalo. No, untuk saya itu tidak. Kalau kita sudah mulai pasrah begitu berarti kita sudah menyerah. Dan kita tidak mengandalkan Yesus di depan. Dalam menghadapi tahun politik, di mana kita akan berbeda-beda pilihan, jangan sampai keluarga terpecah, jangan sampai gereja terpecah, jangan sampai masyarakat makin porak-poranda. Perekonomian makin sulit, tetapi juga kondisi politik daerah dan nasional menjadi tantangan terberat bagi kita. Tuhan Yesus berkata, jangan takut karena aku telah mendahului kamu. Yesus mati, tapi bukan seterusnya. Ia telah bangkit untuk memberi semangat kepada kita, memberi kekuatan kepada bapak-bapak dan ibu bersama-sama dengan kita sekalian untuk menghadapi situasi kondisi dunia yang makin sulit ke depan. Percayalah, Tuhan akan memelihara dan membimbingmu. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dalam saat teduh.
Selesai. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kami datang menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena ada kesempatan bagi kami
untuk memperingati dan menghayati makna kematian dan kebangkitan-Mu untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kami manusia, Engkau memberi jaminan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendahului kami melewati susah dan derita yang melampaui kemampuan dan kekuatan kami. Engkau telah mengalahkannya dan Engkau bangkit untuk memberi kekuatan keyakinan bagi kami bahwa dalam mengemban tanggung jawab kami, Engkaulah yang bersama-sama dengan kami. Engkau mendahului kami, tetapi juga Engkau yang memelihara dan akan menjaga kami. Sehingga dalam menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan, baik pada masa kini maupun pada masa akan datang, baik dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan pribadi-pribadi kami, tetapi juga dalam persekutuan kami. Terima kasih karena Engkau memberi jaminan kepada kami dan memberi penguatan bagi kami, sehingga kami betul-betul dimampukan dan terus bersemangat untuk mengemban tugas tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa untuk kebersamaan kami pada saat ini, dari tadi subuh, bahkan dari tadi malam, kami di sini bersama-sama dengan anak-anak kami. Kami bersyukur karena ada kesempatan kebersamaan ini. Kami akui bahwa tubuh kami lemah, tetapi Tuhan akan memberi kekuatan bagi kami. Berkati jemaat ini ya Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, para penatua, diaken dan pendeta, para hamba-hamba Tuhan di pelayanan kategorial PKB, PPR, PPGTM, dan PAR. Beri kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan semua ini, sehingga mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik. Berkati kami dalam keluarga kami masing-masing, sebagai orang tua dari anak-anak, berkati kami sehingga kami menjadi contoh dan teladan dengan baik, dapat mengasuh dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Berkati anak-anak kami, baik yang pemuda dan remaja maupun yang sedang dalam pertumbuhan. Dampingi mereka sebagai anak-anak muda, sehingga mereka bertumbuh dengan baik dalam pengenalan akan Tuhan, kekuatan dan kesehatan selalu bersama mereka. Berkati orang-orang tua kami yang lanjut usia, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka yang kadang-kadang ada banyak tantangan, banyak masalah kesehatan, mereka terus kokoh iman, berserah diri kepada Tuhan, dan selalu memuliakan Engkau. Tuhan telah memelihara mereka berpuluh-puluh tahun, dan kami percaya bahwa Tuhan terus memelihara mereka. Kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang bergumul, baik karena iman tetapi juga karena kesehatan. Tuhan kiranya menolong mereka, sembuhkan yang sakit, dan kuatkan yang ragu dan bimbang. Kami mohon Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, baik yang berusaha wira swasta, petani, peternak, juga usaha-usaha yang lain. Tuhan kiranya memberkati. Berkati saudara-saudara kami yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai ASN, tentara dan Polri, sehingga mereka juga diberi kekuatan oleh Tuhan
untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, bukan untuk diri sendiri, tetapi terutama untuk melayani kepentingan seluruh rakyat demi kesejahteraan seluruh rakyat di bangsa ini. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja mengalami masa-masa sulit berduka, keluarga Verson, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan, Tuhan menolong mereka. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Toraja Mamasa. Saudara-saudara kami yang diberi kepercayaan oleh Tuhan mengurus gereja ini, baik pada tingkat, pada level, pada lingkup jemaat, lingkup klasis, dan hamba-hamba Tuhan di badan pekerja Majelis Sinode. Beri kekuatan kepada mereka dan ketulusan, penyerahan diri yang sungguh, sehingga gereja ini dipakai benar oleh Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Berkati bangsa ini dalam persiapan pesta demokrasi, baik pilkades, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah dan presiden. Biarlah kami semua berpartisipasi dan hindarkan kami dari godaan-godaan, terutama politik uang, penyelewengan-penyelewengan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang baik dalam penegakan demokrasi dan pembangunan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat. Allah Bapa dalam surga, seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Anak-anak kami yang akan menempuh ujian-ujian, baik ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, ujian akhir, juga anak-anak yang akan mengikuti ujian-ujian akhir di perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berpuasa, sehingga mereka menjalankan puasa dengan baik. Hidup kami terpelihara secara bersama, hidup dalam kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, saling menghormati satu dengan yang lain. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami angkat kepadamu melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Persembahan Natura. Persembahan Natura beras dihargai. Beras 30 satu kali, 40,
42 kali, 50, 3 kali. Sambil pundi dijalankan, kembali kita mengucap syukur dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Ku heran Allah memberi. Jemaat disilahkan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan.
Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 9 April 2023. Kebaktian rumah tangga minggu ini Selasa 11 April 2023 di keluarga Lewi. Jumat 14 April 2023 di keluarga Harun. Minggu depan 18 April 2023 di keluarga Pabala. Jumat 21 April 2023 di keluarga Untung Rionaldi. Kebaktian PPR GTM. Senin 10 April 2023 di Nyonya Mas Anto, ini digabung dengan kumpulan rumah tangga pelayan Nyonya Satriana Harun. Rabu 12 April 2023 di Nyonya Nasmi Geris, juga digabung dengan kumpulan rumah tangga pelayan Nyonya Anggraini Basopata. Minggu depan Senin 17 April 2023 di Nyonya Shirley Abner Palasa, pelayan Nyonya Mulnia Elpis. Rabu 19 April 2023 di Nyonya Ineke Amri, pelayan Pendeta Martin Manggeng. Kebaktian PPGTM tidak ada laporan. Kebaktian PKB minggu ini Sabtu 15 April 2023 di kelompok 9. Yang pertama ya Pasopata, Lewi, Pasambuan Malangi, Pentarius Lebang, pelayan Firman Penatua Charles Palasa. Sabtu 22 minggu depan, Sabtu 22 April 2023 di kelompok 10, Matius, Sandi, Mas Anto, dan Yusak, pelayan Firman Pasambuan Malangi. Laporan penerimaan keuangan. Persembahan kebaktian rumah tangga 1.488.000. Persembahan pundi pertama Tangguh Hitam 1.495.000. Persembahan pundi kedua Tangguh Merah 720.000. Persembahan pundi ketiga Tangguh Biru 792.000. Lelang 345.000. Kotak cadangan dana pendeta 515.000. Persembahan perjamuan kudus setelah dipotong 75% 436.000. Jumlah uang keseluruhan 5.771.000. Surat masuk Gereja Toraja Mamasa, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa, Pengurus Klasis Sumarorong. Nomor B.005-2 Romawi /PKB Datar GTM /KS/4 Romawi /2023 Sumarorong 5 April 2023 perihal undangan. Kepada yang terhormat pengurus PKB GTM Jemaat Musafir Sumarorong di tempat. Salam kasih dalam Yesus Kristus. Teriring doa kiranya kita semua tetap berada dalam penyertaan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dalam menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas keseharian masing-masing. Dalam rangka perayaan Paskah PKB GTM Klasis Sumarorong tahun 2023,
Maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan undangan kepada seluruh warga PKB GTM dalam lingkup Klasis Sumarorong untuk turut mengambil bagian di dalamnya. Adapun rangkaian kegiatan perayaan yang dilaksanakan sesuai jadwal sebagai berikut. 1. Bakti sosial hari tanggal Sabtu 15 April 2023, waktu jam 8.00 WITA sampai selesai. Tempat GTM Cabang Kebaktian Liawan, kegiatan mengangkut bahan material bangunan. 2. Kebaktian hari tanggal Minggu 16 April 2023, waktu jam 11.30 WITA sampai selesai setelah ibadah hari Minggu pagi. Tempat GTM Cabang Kebaktian Liawan, ibadah dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dengan topik gereja dan politik. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kehadiran kita semua kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Pengurus PKB GTM Klasis Sumarorong masa bakti 2021 sampai 2026, Daud Puatipanna Ketua, Immanuel Mesalangi Sekretaris, dicap dan ditandatangani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga sabda Kristus selalu bergema dalam hati sanubari kita melalui apa yang kita dengarkan, baik melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu dalam kebaktian-kebaktian maupun kita dengarkan secara pribadi. Semoga perbuatan kita selalu melahirkan syukur atas apa yang kita saksikan dan lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita melangkahkan kaki keluar dari gedung gereja ini, bahkan dalam perjalanan kita sehari-hari, semoga sabda Kristuslah yang menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan telah mendahului kita sekalian dalam menghadapi berbagai gejolak kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu janganlah takut, tapi percayalah dan serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 340 bait pertama dan 3 sebagai nyanyian berkat dalam ibadah kita pada saat ini. Yesus,
serta dalam setiap langkah kehidupanmu. Ikutilah apa yang Tuhan kehendaki. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang dan tetaplah menjadi pelopor damai sejahtera. Karena itu, sebagai jaminannya, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mewakili majelis dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Martin Manggeng sebagai pelayan firman dalam ibadah kita saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam tugas pelayanan dan dalam keluarganya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat yang boleh hadir dalam ibadah minggu saat ini. Untuk mengantar pelayan firman turun dari mimbar, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188 ayat 3, 4, dan 6.